Pernyataan satu pihak justru memicu ledakan dari pihak lain. Bukan meredakan, suasana malah semakin panas. Dan kali ini, yang meledak bukan netizen, tapi manajemen Tasya. Kontroversi kemenangan Fallen di Social Media Awards kini memasuki babak baru. Setelah Indosiar mengeluarkan pernyataan resmi yang membandingkan talenta Fallen dan Tasya, respons keras datang dari pihak Tasya. Reaksi ini membuat perdebatan bergeser. Bukan lagi soal piala, tapi soal definisi talenta dan integritas industri hiburan. Manajemen Tasya mengeluarkan pernyataan resmi yang bernada keras. Tidak butuh waktu lama bagi pihak Tasya untuk bereaksi. Melalui rilis tertulis resmi, TM Entertainment selaku manajemen Tasya menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap pernyataan Indosiar yang dianggap tidak profesional dan subjektif. Dalam pernyataannya, manajemen Tasya secara terbuka menilai bahwa membandingkan talenta artis untuk meredam isu settingan adalah langkah yang keliru. Mereka menegaskan bahwa menyebut Fallen lebih bertalenta dari Tasya merupakan bentuk penghinaan terhadap musikalitas dan integritas artis yang selama ini diakui secara luas, termasuk di level internasional, melalui capaian streaming dan apresiasi kritikus musik. Nada pernyataan ini langsung menjadi sorotan karena tidak hanya membantah, tapi juga menyerang balik definisi talenta yang disampaikan pihak penyelenggara. Dan dari sini, polemik mulai bergerak ke arah yang lebih sensitif. Pernyataan manajemen disebut sebagai sindiran terbuka terhadap legitimasi piala. Di ruang diskusi media sosial, muncul anggapan bahwa pernyataan TM Entertainment bukan sekadar pembelaan artis. Sebagian netizen menilai, ini adalah sindiran langsung terhadap kredibilitas sistem penghargaan yang digunakan Indosiar. Kalimat manajemen Tasya yang menyebut bahwa jika talenta hanya diukur dari jumlah SMS, maka yang dibicarakan bukan musik, melainkan kompetisi logistik, dianggap sebagai tamparan simbolik terhadap sistem voting berbayar. Bahkan, frasa piala penuh tanda tanya ramai diartikan sebagai tudingan terselubung terhadap keabsahan kemenangan Fallen. Namun hingga titik ini, semua tafsir tersebut masih berada di ranah spekulasi publik. Tidak ada pernyataan eksplisit dari manajemen Tasya yang secara langsung menyebut piala Fallen tidak sah, meskipun narasi itu berkembang luas. Indosiar secara terbuka membantah tudingan settingan dan anak emas. Menanggapi gelombang kritik, Indosiar menggelar konferensi pers mendadak. Direktur Program dan Produksi Indosiar, Heri Nugraha, membantah tegas semua tuduhan yang mengarah pada praktik settingan atau perlakuan khusus terhadap Fallen. Ia menegaskan bahwa seluruh proses voting, baik melalui SMS maupun aplikasi digital, berada di bawah pengawasan lembaga independen. Menurutnya, menuduh adanya manipulasi sama saja dengan meragukan integritas lembaga penyelenggara dan jutaan pemirsa yang ikut berpartisipasi. Pernyataan ini menjadi penegasan sikap resmi Indosiar bahwa secara sistem tidak ada peserta yang diistimewakan dan semua hasil murni berasal dari suara publik. Perbandingan talenta disebut sebagai blunder komunikasi Indosiar. Meski Indosiar mengklaim transparansi, banyak pihak menilai langkah membandingkan talenta Fallen dan Tasya justru memperkeruh keadaan. Di kalangan netizen dan pengamat informal, muncul opini bahwa pernyataan tersebut adalah kesalahan strategi komunikasi. Ketika Heri Nugraha menyebut Fallen memiliki paket lengkap dan aspek performa yang lebih matang dibandingkan Tasya, sebagian publik menilai ini bukan klarifikasi teknis, melainkan penilaian subjektif yang rawan memicu konflik antar fandom. Namun perlu dicatat, hingga kini tidak ada pengakuan resmi dari Indosiar bahwa pernyataan itu adalah kesalahan. Anggapan blunder ini sepenuhnya tumbuh dari respons publik dan dinamika media sosial. Fallen akhirnya angkat bicara dengan nada menenangkan. Di tengah eskalasi konflik, Fallen menyampaikan pernyataan terbuka kepada publik. Ia mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan terutama kepada fansnya yang telah berjuang melakukan voting hingga memenangkan 7 piala. Fallen menegaskan bahwa kemenangan tersebut adalah hasil kerja keras penggemar, bukan hasil pesanan. Ia juga menyampaikan penghormatan kepada Tasya sebagai musisi yang karyanya ia akui, serta menolak klaim bahwa dirinya merasa lebih baik dari siapapun. Pernyataan Fallen ini mendapat respons beragam.
Sebagian mengapresiasi sikap rendah hatinya, sementara sebagian lain menilai ini sebagai upaya meredam citra negatif yang sempat muncul. Netizen menilai Fallen unggul di sistem, Tasya unggul di opini publik. Di ranah media sosial, muncul narasi bahwa konflik ini menghasilkan dua pemenang yang berbeda. Fallen dianggap menang secara sistem dan trofi, sementara Tasya disebut menang secara moral dan simpati publik. Pendukung Tasya menyoroti capaian streaming organik dan kredibilitas musikalitas, sementara kubu Fallen menekankan kekuatan fandom militan dan kemenangan sah berdasarkan aturan. Bahkan, netizen netral mulai melihat drama ini sebagai siklus tahunan yang justru menguntungkan rating dan engagement penyelenggara. Meski narasi ini ramai dibicarakan, tidak ada indikator resmi yang bisa mengukur kemenangan opini publik secara objektif. Semua masih berada di wilayah persepsi dan sentimen daring. Jika ditarik ke garis tengah, konflik ini memperlihatkan benturan dua sistem penilaian yang berbeda. Di satu sisi, ada sistem voting berbayar yang mengukur militansi dan mobilisasi penggemar. Di sisi lain ada capaian streaming, kritik musik dan persepsi kualitas artistik yang bersifat jangka panjang. Fakta menunjukkan bahwa Fallen memenangkan penghargaan secara sah berdasarkan mekanisme yang berlaku. Namun rumor dan sentimen publik juga memperlihatkan kegelisahan terhadap cara industri hiburan mendefinisikan talenta. Pada akhirnya, konflik ini bukan hanya tentang Fallen atau Tasya, melainkan tentang bagaimana publik menilai musik, sebagai kompetisi angka atau sebagai karya yang hidup lebih lama dari satu malam penghargaan. Menurut kamu, apakah penghargaan musik seharusnya ditentukan oleh kekuatan fandom atau kualitas karya yang bertahan lama? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita panas dunia hiburan.